Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Tadi saya mempersiapkan bahannya. Kita kembali pada hari ini pertemuan kedua secara Zoom ya. Tapi ini pertemuan ke 34. Dalam materi hari ini kita akan membahas masalah Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Kita pahami dulu dasar negara kita adalah sebagai mana yang tertera dalam uh, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Perlu kita ketahui itu ya, pegang itu. Jadi jangan mau terprovokasi dengan apa yang ada di media sekarang tentang penghapusan sila-sila dalam Pancasila, pemutakhiran sila-sila Pancasila. Tetap kita sebagai ya, kita sambung ya materi. Mohon maaf tadi ada gangguan jaringan. Oke, kita kembali ke pembahasan kita, Pancasila sebagai dasar negara. Kita ambil kutipan dari tokoh bangsa kita, Bapak Insinyur Haji Soekarno, yang berbunyi, "Aku minta kepada kamu sekalian," ini untuk kita ya, bangsa Indonesia, "untuk betul-betul menganjurkan Pancasila ini kepada segenap rakyat agar supaya selamatlah negara kita." Jaringan saya sudah matikan semuanya ya. Jadi sekali lagi saya ungkapkan pernyataan Soekarno bahwa beliau meminta kepada kita sekalian atau kamu sekalian sebagai bangsa Indonesia untuk betul-betul menganjurkan Pancasila ini kepada segenap rakyat agar supaya selamatlah negara kita. Jadi ingat, kita sudah diwanti-wanti sejak zaman Soekarno dulu bahwa penyelamat bangsa Indonesia ini adalah Pancasila. Karena di Pancasila ini adalah banyak nilai-nilai pemersatu bangsa, yang mana kita semua jika mematuhinya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka kita tidak akan ada lagi gesekan-gesekan kepada orang-orang yang berbeda dengan kita. Berbeda dari segi apa? Agama, suku, ras, budaya, dan segala macamnya. Ya, ini perlu kita tanamkan juga kepada generasi-generasi penerus kita, pada anak-anak, ya kan? Jika mungkin ibu-ibu atau bapak yang kuliah sekarang adalah guru, minimal guru bagi anak atau di sekolah atau di taman kanak-kanak, tanamkanlah nilai-nilai Pancasila ini kepada anak kita agar tidak mudah teradu domba oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi sini dalam prosesnya, dalam Pancasila ini, dalam proses perumusan Pancasila pada masa kemerdekaan dulu, juga sudah dibicarakan tentang kedudukan dan fungsi Pancasila, kan? Seperti yang sudah saya bilang pada pertemuan sebelumnya, bahwa kedudukan Pancasila itu adalah sebagai dasar hukum dan dasar negara kita. Ya, dasar hukum dan dasar negara, itulah dia ditempatkan di posisi paling atas, sehingga dia bagaimanapun tidak dapat diganggu gugat oleh pihak siapapun. Ya,
Kalau kita dalam segi agama tetaplah keyakinan dan kepercayaan kita sebagai nomor satu, tapi kita sini berbicara masalah nasional atau bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Harusnya kita tetap berkecimpung di dalam dunia-dunia yang bersama. Seperti yang saya sudah sarankan sebelumnya, itu ada toleransi, ya kan, musyawarah dan yang sejenisnya. Itu bisa kalian kembangkan di kehidupan bermasyarakat kalian. Ya, kita lanjut ke makna Pancasila sebagai dasar negara. Ya, dasar negara. Jadi Pancasila ini dibentuk oleh para tokoh-tokoh di masa lalu, di tahun 45, 42, 45, 43 gitu kan, di sekitarnya itu. Ya, itulah dengan harapan bahwa Pancasila ini dapat menjadi dasar. Jadi kalau ada masalah, ada sengketa apapun, kita kembali ke Pancasila. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang ingin melemahkan Pancasila seperti yang sudah kita ketahui bersama, ya, kita tidak bisa kita hanya bisa mendukung dengan pihak-pihak yang ingin menyelamatkan Pancasila. Ya, jangan mau terprovokasi. Saya juga tidak sarankan kalian berkomentar di media sosial tentang apa yang terjadi, karena sangat rentan saat sekarang ini. Kan? Lihat yang baru terjadi, kalau kalian nonton berita, baru terjadi penghinaan terhadap Kalimantan, ya kan, suku-suku pedalaman Kalimantan, suku Dayak Kalimantan. Bahkan di Kalimantan sudah ribut, sudah banyak pengaduan dan laporan. Itu supaya apa? Itu yang selalu saya bilang, kalau setiap saya mengajar, kita harus menjaga lisan kita, ya kan. Kita boleh mengkomentari sesuatu, tapi jangan terlalu blak-blakan, jangan terlalu polos, jujur. Kita bisa kiaskan saja, ya kan. Tidak mesti kita langsung ke permasalahan yang ada. Yang ada nanti kita malah jadi kena masalah seperti ini, kan. Jika sudah seperti ini, lihat, sibuk meminta maaf, sedangkan masyarakat Kalimantan minta hukum adat. Selain hukum nasional, mereka minta hukum adat diselenggarakan. Kenapa? Karena seperti sudah saya bilang, jika kalian nanti bekerja atau pindah ke wilayah tertentu, yang pertama kali kalian pelajari adalah adat istiadat, budaya setempat. Kenapa? Jangan sampai kita menyakiti hati mereka, ya kan? Kalau sudah menyakiti hati mereka, yang ada ya kita jadi masalah. Masalahnya di mana? Lihat, banyak laporan, ya kan? Laporan di mana-mana. Oke. Dari perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini, pertama kita lihat dari pendapat Mr. Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI 29 Mei 1945. Jadi beberapa bulan sebelum kemerdekaan Indonesia. Ini waktu perumusan kemerdekaan Pancasila, ya. Jadi Muhammad Yamin mengemukakan itu ada pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan,
pri kerakyatan dan pri kesejahteraan rakyat. Ya, dari Muhammad Yamin. Jadi pada saat pembentukan Pancasila bukan atas pendapat seseorang, tapi dikumpulkan dari beberapa pendapat untuk diambil yang menjadi jalan tengahnya. Kan ada juga Mr. Supomo dalam sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 mengemukakan adanya persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan, dan kerakyatan. Nah, ini ada nih dari Mr. Supomo, bahasanya beda, tapi lihat, kalau kita lihat tadi hampir-hampir mirip, tidak terlalu beda. Ini kan poin-poinnya, yang dikasih poin-poinnya. Gimana nanti pemerintah merumuskan menjadi sila-sila dalam Pancasila. Kan? Ada juga Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945 yang berisi nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Ya, yang pertama nasionalisme kebangsaan Indonesia. Yang kedua internasionalisme atau pri kemanusiaan. 3 mufakat atau demokrasi. Baru kesejahteraan sosial. Baru ketuhanan yang berkebudayaan. Ya kan? Ini kan nilai-nilai. Bukan nilai-nilai sebelum dibentuknya Pancasila. Ya kan? Jadi nilai-nilai yang disarankan oleh para tokoh-tokoh itu harus terkandung dalam Pancasila. Gimana nanti bahasanya dalam Pancasila itu nanti dirumuskan dengan sebaik-baiknya tanpa ada menyinggung kelompok manapun, kelompok adat, budaya, ya kan, agama, suku, ras, warna kulit. Banyak nih. Karena dimanapun, bukan hanya di Indonesia, isu-isu tentang hal yang saya sebutkan di atas tadi itu sangat banyak. Contoh seperti apa? Seperti di Amerika, selalu saja ada isu-isu warna kulit, apalagi saat pemilu, ya kan? Makanya kalau kita di sini yang mengerti dengan nilai-nilai Pancasila, harusnya isu-isu seperti ini bisa kita ambil nilai-nilai positifnya. Ya. Jika ada isu seperti ini di televisi misalnya, ditonton oleh keluarga, anak misalnya, ya kan? Kita bisa menjelaskannya dengan lebih sederhana yang bisa dimengerti oleh anak. Ya. Jangan biarkan misalnya anak mengkonsumsi hal-hal seperti itu. Ya kan? Kadang kan banyak ini. Memang TV kita bukan TV-TV internasional, tapi kan ada berita-berita internasional. Ya kan? Seperti di TV One, Metro TV. Itu banyak. Dan setiap pemilu itu selalu ditayangkan. Pemilu di Amerika, pemilu di negara-negara di Eropa lainnya. Jadi di sini ada juga kedudukan dan fungsi Pancasila. Pertama, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Jadi Pancasila ini selalu saya tekankan bahwa Pancasila ini adalah dasar negara kita. Jadi apapun masalah yang ada di kehidupan kita ini, kehidupan berbangsa ya, bukan kehidupan pribadi, kembalikan kepada Pancasila. Seperti yang saya sudah sampaikan pada minggu lalu, seperti ada masalah, kita kembalikan ke musyawarah mufakat, ya kan? Tumbuhkan lagi nilai-nilai seperti itu. Apalagi nilai-nilai toleransi, apalagi gotong royong, banyak nilai-nilai yang bisa dikembangkan. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum.
sumber tertib hukum Indonesia. Apa maksudnya? Lihat, kalau kita melihat di sebuah undang-undang, di dalam konsiderannya, konsideran itu adalah hal pertama yang dalam undang-undang itu ada menimbang, memperhatikan, memutuskan. Ya, kalau kalian nanti ketemu undang-undang, saya bilang undang-undang ya, bukan undang-undang dasar, itu pasti ada itu, ya kan? Situ pasti ada Pancasila, undang-undang dasar, selalu ada. Jadi dalam segala pembentukan suatu perundang-undangan harus melihat pada nilai-nilai dalam Pancasila, ya, bukan berdiri sendiri. Ya, kalau ada suatu peraturan yang dibentuk melenceng atau melanggar dari nilai-nilai Pancasila, maka itu dapat digugat dan dibatalkan. Ya, dapat dibatalkan itu. Kenapa? Karena nilai-nilainya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Selanjutnya ada Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan dalam praktek dalam 4 pokok pikiran. Ya. Jadi dalam Pancasila ini juga kita dibebaskan, ya, dibebaskan dalam memilih agama, kepercayaan, ya, dibentuk dengan berapa? 5: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. 6 sekarang agama yang sudah diakui di Indonesia. Makanya Indonesia membebaskan setiap warganya untuk memeluk agamanya masing-masing. Tapi untuk anak yang masih di bawah pengasuhan, biasanya mereka ikut dengan agama orang tua, ya kan? Kapan seorang anak dapat memilih menentukan jalannya sendiri? Saat dia sudah dinyatakan dewasa. Kalau dalam hukum perdata itu 18 tahun untuk laki-laki, 16 tahun untuk perempuan. Ya. Kita ambil yang umum lah, yang umum, bukan yang terbaik. Jadi mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Inilah yang dengan penghinaan terhadap suku pedalaman Kalimantan atau suku Dayak Kalimantan, kita lihat bahwa apa yang selalu saya bilang, adanya hukum tidak tertulis itu ada, ya. Kalau kita yang bukan dari orang adat pasti merasa itu gimana sih gitu. Bukan tidak percaya, mungkin percaya tapi karena belum ada, makanya gimana ini, ya kan? Jadi sekarang sudah dipertontonkan sama kita yang penghinaan masyarakat Kalimantan. Ada nih tokoh-tokoh adat Kalimantan yang minta diadili secara adat, kan? Ternyata Pancasila mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara termasuk penyelenggara partai. Pancasila ini juga mengatur, lihat nih, diatur semua. Penyelenggara pemerintah, mulai dari presiden sampai kepala desa. Ya. Partai politik semua diatur oleh undang-undang. Jika melenceng, ajukan ke Mahkamah Konstitusi, bubarkan. Ya kan? Banyak yang terjadi sekarang. Ada sedikit melenceng, tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila dan agama yang berlaku dalam Indonesia, maka dapat digugat untuk pembatalannya. Jadi di sini fungsi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup.
Jadi ini selalu saya jelaskan kepada setiap mahasiswa. Jadi pandangan hidup kita di Pancasila, kita kembalikan ke Pancasila agar di luar kita tidak disalahkan orang melanggar hukum, tidak sesuai hukum, ya. Jadi gimana? Yang pertama itu yaitu kita lihat pandangan hukum kita, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita diharuskan memiliki kepercayaan. Harus ada satu agama yang kita anut, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil beradab gimana? Memanusiakan manusia. Ini sudah lama dihapuskan masalah perbudakan. Jadi kalaupun mungkin Bapak Ibu ada yang memiliki asisten rumah tangga, jangan diperlakukan secara budak, tapi sebagai manusia. Itulah contoh yang dekat dengan kita. Ya, jangan mentang-mentang kita gaji asisten rumah tangga, saya bahasa halus asisten rumah tangga atau pembantunya biasanya dibilangnya, maka kita perlakukan secara manusiawi. Ya, kita suruh dia memang karena pekerjaannya. Jangan membuat yang tidak masuk di akal, menyuruh yang tidak masuk di akal. Hati-hati. Ya. Selanjutnya ada Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Indonesia. Saya jelaskan tadi. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi apa? Pemikiran, dasar pikir. Ya, ideologi bangsa. Pemikiran bangsa Indonesia akan bagaimana kehidupan. Selanjutnya ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Ya. Jadi kepribadian ini hampir sama tadi, dasar negara kita. Jadi pribadi kita harus dibentuk dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Kalau tidak, ya banyak nih orang-orang atau pihak-pihak yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila. Seperti apa? Seperti lagi, saya selalu mengemukakan, bukan saya tidak senang dengan yang ada sekarang itu, tapi itulah yang terbaru. Jadi kita jelaskan agar kalian juga update itu yang terbaru yang ada di sekitar kita, yang ada di TV. Kalau misalnya kalian buka TV selalu ada di apa, di HP, di YouTube ada, di Snack Video ada, di TikTok ada berita-berita seperti itu, di Twitter ada, di Facebook ada, ya kan? Jadi rasanya tidak mungkin kalian tidak dengar kabar-kabar seperti itu. Makna Pancasila sebagai dasar negara yang pertama yaitu Pancasila berperan sebagai landasan dan dasar bagi pelaksanaan pemerintahan, membentuk peraturan dan mengatur penyelenggara negara. Ya. Jadi dalam penyelenggaraan negara, tentang hubungan antar lembaga negara, tetap ada nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Makanya selalu saya bilang di setiap undang-undang harus ada itu pertimbangan memperhatikan Pancasila. Kan? Jangan melenceng dari Pancasila. Kan? Ada melihat dari makna Pancasila sebagai dasar negara kita tentu dapat menyimpulkan bahwa Pancasila sangat berperan sebagai kacamata bagi bangsa Indonesia dalam menilai kebijakan pemerintah maupun segala fenomena yang terjadi di masyarakat. Kan? Jadi kita sebagai masyarakat dapat
menilai nih apa berita-berita yang ada di televisi yang sekarang yang terbaru ini apakah sesuai dengan nilai Pancasila. Ya. Kalau tidak, minimal dapat pembelajaran bagi diri kita, atau jika kita punya anak, kita bisa jelaskan kepada anak kita. Ya. Jangan, selalu saya tekankan, jangan berkicau di sosial media karena bisa jadi bumerang bagi diri kita sendiri. Kan? Selanjutnya ada nih apa tuh bukti Pancasila sebagai dasar negara, ya kan? Pancasila dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kalian ingat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kalau dulu waktu masih sekolah, 12 tahun kita sekolah, ada tuh upacara Senin di pagi hari. Maka di situ ada tuh pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kan? Soal tuh di paragraf terakhirnya ada Pancasilanya, kan? Nah, kalau kalian sudah lupa mungkin karena sudah lama tamat SMA, karena minggu lalu ada juga yang bilang kan, kita bukan yang baru-baru pak katanya. Jadi saya maklumi juga ya kan. Nah, bisa lihat lagi di internet, di Google ya, pembukaan untuk merefresh saja, merefresh ingatan. Nah, jadi dapat jadi pelajaran diri juga. Ya, Pancasila dijadikan dasar pembentukan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang minggu lalu udah saya bilang, kalau bisa kalian memiliki Undang-Undang Dasar 45 yang lengkap, itu kalian lihat nanti dalam Undang-Undang Dasar 45 yang lengkap tuh ada tuh di pertamanya itu membahas mengenai Pancasila. Di setiap undang-undang itu ada nilai-nilai Pancasila dimasukkan. Mulai dari Undang-Undang pertama 1945, Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 1, 2, Amandemen 2, Amandemen 3, Amandemen 4 yang sekarang. Kan? Itu ada nilai-nilai Pancasila selalu dimasukkan di dalam itu. Apa nih pengaruh dari Pancasila ini, ya? Jadi kalau tidak ada Pancasila ini, maka kehidupan akan menjadi semena-mena, ya kan? Suka hati, ya, nggak ada lagi aturan, nggak ada lagi yang membatasi, ya kan? Terhadap warga komunitas agama lain misalnya, kita seenaknya, ya kan? Tapi dengan adanya Pancasila ini, kita bisa lihat, kita bisa terapkan ini nilai-nilai pembatas, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang melanggar. Nah, kalau dari segi agama, kalau kalian pasti melanggar. Tapi yang jadi basic kita, jadi tameng kita dari segi hukumnya. Jika kita melakukan ini melanggar, ada konsekuensinya, ada hukumannya. Ya, tidak bisa sembarangan. Oke, yang ini Pancasila sebagai ideologi negara, ideologi bangsa dan negara. Pertama, setiap bangsa negara ingin berdiri kokoh, tidak mudah terombang-ambing oleh kerasnya persoalan hidup berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali negara Indonesia. Negara ingin berdiri kokoh dan kuat, perlu memiliki ideologi negara yang kokoh dan kuat pula. Tanpa itu, maka bangsa
negara akan rapuh. Ya. Kalau negara itu tidak kuat, tidak ada yang mendukung, maka sampai sekarang untuk merasakan kemerdekaan itu sangat amat susah. Kan? Banyak kita lihat di negara-negara Timur Tengah, ya kan? Afrika. Walaupun katanya negaranya merdeka, tapi masih ada perang di dalamnya. Ya. Mungkin ada di beberapa negara di Asia, kalau nggak salah, saya mohon maaf kalau salah dikonfirmasi ya, Thailand atau Myanmar, akan adanya kejahatan kemanusiaan terhadap satu kelompok masyarakat tertentu. Di sini apa pengertian ideologi? Ideologi berasal dari kata Yunani yaitu aiden, yang berarti melihat, atau idea yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran, dan kata logi yang berarti ajaran. Yang berarti ideologi adalah ajaran tentang ilmu atau gagasan dan buah pikiran. Ya, jadi ideologi ini ajaran nih, ilmu ajaran tentang ilmu atau gagasan, buah pikiran, ide, ya kan? Jadi sinilah ideologi negara ini. Dalam pembentukan ideologi negara ini banyak nih ide-ide dari para tokoh-tokoh masyarakat, dari para pemuka-pemuka masyarakat, ya kan? Nah, jadi tidak pernah dalam satu pembentukan aturan tertentu hanya pendapat seseorang, melainkan pendapat beberapa orang. Jadi sangat nokoh kalau selama ini ada yang bilang hanya satu pihak tanpa ada kesepakatan dari pihak lain, kan? Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara yang Indonesia tak lain adalah ideologi terbuka. Jadi ideologi bangsa negara kita ini adalah ideologi terbuka. Ya, ideologi terbuka tuh gimana? Jadi di setiap apa yang ada di Indonesia ini itu semua terbuka. Contohnya apa? Setiap sesuatu, undang-undang, keputusan, peraturan pemerintah, peraturan presiden itu tetap selalu di-upload di internet. Itu gunanya apa? Supaya bangsa Indonesia juga mempelajarinya. Jika ingin mempelajari, ya pelajari. Jika ada kesalahan, bisa kasih masukan, kritik. Ya, saya bilang masukan, kritik, ya, bukan menghakimi. Beda ya, saya sudah jelaskan minggu lalu, jangan menghakimi kalau kita ingin mengomentari sesuatu, tapi lebih kepada memberi masukan, kan? Perjalanan ideologi Pancasila yang pertama berawal dari sidang pleno BPUPKI yang diadakan pada tanggal 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, kan? Jadi tentang Pancasila ini bukan perkara sebentar dalam pembentukannya, tapi lebih kepada waktu yang lama. Banyak tokoh yang terlibat. Di sini banyak tokoh yang terlibat, bukan 1-2 orang dalam pembentukan. Makanya kalau ada yang berita-berita yang menyatakan tidak mencerminkan
seluruh kehidupan seluruh warga masyarakat, maka itu sangat tidak bertanggung jawab. Banyak yang ingin merubah-rubah nilai-nilai sejarah, kan? Jika kita yang mempelajari nilai-nilai sejarah, lihat, ya, kita bisa melihat, kita yang pintar, yang mengerti akan pendidikan, kalau memang tidak ada bukunya kita temui, kita bisa cari di internet, di blog-blog yang blog-blog pendidikan, ya, bukan blog-blog para yang ingin memecah belah bangsa. Itulah kan, banyak yang ingin memecah belah bangsa, yang diadu apa? Masyarakatnya yang diadu domba. Karena Indonesia ini kalau diserang secara langsung, maka nggak bisa. Indonesia termasuk kuat. Maka Indonesia diperlemah dengan apa? Dengan dari pemikiran, dari kelompok-kelompok, dibuat bertikai, kan? Inilah, kayak saya bilang, kalau kita memang tidak terlampau mengerti, lebih baik diam. Kalaupun kita ingin bersuara di media sosial, usahakan yang kita berikan masukan itu adalah memang betul-betul masukan, bukan menghakimi orang, ya kan? Mesti ngertilah mana yang masukan, mana yang menghakimi orang. Melihat pada perkembangan perumusan Pancasila 1 Juni sampai 18 Agustus 1945, dapat diketahui bahwa Pancasila mengalami perkembangan fungsi, yang mana Pancasila ini merupakan modus kompromi antara kelompok yang memperjuangkan dasar negara nasionalisme dan kelompok yang memperjuangkan dasar negara Islam, ya kan? Ya, ini ada nih kan, ya jelas nih, ada dua kelompok, bukan hanya negara Islam saja, bukan hanya kelompok masyarakat Islam aja, seperti yang digembor-gemborkan para penerus PKI. Nah, jadi di sini dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Pancasila itu ada kelompok-kelompok nasionalisme, kelompok-kelompok nasional. Dari kelompok nasional ini, apakah ada dari bangsa lain? Ada. Dari agama lain? Ada. Nah, dari seluruh agama itu pada saat itu ada masuk. Maka kalau kalian lihat pemberitaan, setiap ada pengumuman sesuatu, pasti ada pemuka agama dari kelompok lain, kan? Jadi bukan pemerintah itu suka-suka aja. Kita nggak lihat dari yang lalu, kita lihat sekarang ini, bukan yang pemerintah suka-suka aja. Ingin mengumumkan sesuatu, ya umumkan. Bukan. Tapi lebih kepada diundang pihak lain untuk memberikan pandangan dan masukan agar suatu keputusan mungkin tidak melanggar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, tapi juga diharapkan tidak menyinggung kelompok agama dan budaya lain, kan? Selalu tuh di-share dulu. Maka suatu peraturan itu di-share dulu sebelum diumumkan, sebelum dinaikkan sebagai ketetapan. Jadi di tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila yang dirumuskan kembali oleh PPKI berkembang menjadi kompromi antara kaum nasionalis, Islam, dan Kristen Katolik dalam hidup bernegara. Ada kan? Makanya yang kalau kita lihat dari berita-berita itu yang membilang bahwa Pancasila atau dasar negara ini dulu dibentuk oleh
mereka orang-orang Islam yang ingin menguasai negara. Tidak, kan? Kita lihat sejarah. Kayaknya kita lihat sejarah yang lalu. Nah, kalau ada buku-buku kita waktu sekolah dulu, itulah yang benar. Hati-hati yang sekarang tetap harus kita lihat dulu. Kadang ada di Jawa ada juga sejarah yang sudah dirubah, dipelintir. Ya, jadi G30 PKI pada saat itu diwacanakan bukan sebagai pemberontak tapi sebagai pahlawan, kan? Sebagai pahlawan bangsa. Hati-hati kalau kita tidak mengerti, kita diam-diam saja, ya kan? Kita juga menghina mereka di PKI, nggak ada yang membela kita, ya kan? Kita menghina PKI, mereka laporkan, kita ditangkap polisi, nggak ada yang menolong kita. Jadi nggak usah terlalu vokal kok saya bilang. Pancasila juga telah dimanfaatkan sebagai senjata ideologis untuk melegitimasi tuntutan Islam bagi pengakuan negara atas Islam, yang kemudian pada rentang tahun 48 dan 62 terjadi pemberontakan Darul Islam terhadap pemerintahan pusat, kan? Jadi dari dulu juga sudah terjadi pengecilan, pendiskreditan terhadap Islam, kelompok negara Islam. Jadi kalau sekarang ini kita dipertontonkan dengan hal seperti itu, seharusnya kita sudah tidak terkejut lagi kalau kita melihat sejarah, memperhatikan sejarah, bahwa dari dulu pun Islam selalu dicurangi, ingin dilemahkan. Karena gimana pun kalau Islam, kita di sini ada kelompok-kelompok Islam seperti, mohon maaf, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada NU segala macam. Tapi kalau katanya sudah ada yang menghina Islam atau melecehkan Islam, pasti semua berkumpul bersatu. Makanya dari dulu yang ingin dilemahkan itu adalah masalah agama di Indonesia. Contohnya seperti apa ya kalian lihat sekarang ini, ya. Kita tidak bisa salah, kita tidak mengerti apa yang salah. Seperti apa? Ya lihat, kita yang ingin sholat hari raya, sholat tarawih misalnya yang Islam di musola, di masjid tempat kita dilarang, ya kan? Seperti di Jakarta itu mereka dilarang sholat tarawih di rumah, ya, pada awal-awal corona. Terus yang pada tahun semalam juga masih dilarang. Tapi kenapa? Mohon maaf sebelumnya ya, gereja diperbolehkan, ya kan? Ada apa? Kita tidak mempermasalahkan agamanya, tapi aturan yang mengaturnya, ya kan? Nah, saya tidak pernah di sini mempermasalahkan agamanya, tapi pihak-pihak yang mengatur di sananya, kenapa boleh, kenapa tidak, ya. Selanjutnya, setelah pemberontakan berhasil ditumpas atas desakan Ahana Sution tanggal 5 Juli 59, Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret presiden untuk kembalinya Undang-Undang Dasar 1945. Ini peralihan dari Undang-Undang Dasar, dari Konstitusi RIS ke Undang-Undang Dasar 1950, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, kan? Ini ada peralihan-peralihannya. Kalau kalian punya itu pasti tahu peralihan-peralihan dan perbedaan-perbedaannya. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, Soeharto mengambil Pancasila sebagai dasar negara
dan ini merupakan yang paling tepat untuk melegitimasi kekuasaannya. Nah, dari Soeharto pun sudah ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara, karena itu dia yang melegitimasi kekuasaan, ya kan, melindungi kekuasaannya, membatasi kekuasaan dari pihak-pihak lainnya, kan? Bukan lagi di nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya merupakan nilai ketuhanan. Ya. Jadi nilai dalam Pancasila ini yang harus ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kan? Sudah saya bilang tadi ya, sudah saya jelaskan juga tadi ya, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Makanya yang dulu sebelum ditetapkan Pancasila itu adalah yang diambil nilai-nilainya, baru dibuatlah bahasanya menjadi Pancasila. Dibuat seringkas mungkin, tapi nilai-nilainya tetap terkandung di dalamnya. Apa nih fungsi Pancasila? Pertama, jika semua bangsa Indonesia berpegang teguh kepada Pancasila, maka akan memperkokoh persatuan bangsa, ya kan? Kita tidak mudah dipecah belah, kan? Kita dipecah belah, kembalikan ke Pancasila. Jangan mau dipecah belah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kapan itu yang ada? Mungkin saat sekarang ini tidak terlalu kelihatan. Yang ada nanti lihat pada saat pesta politik, pemilihan legislatif, pemilihan presiden, wali kota, gubernur, pasti ada pihak-pihak yang mengatasnamakan politik tapi ikut mengkait-kaitkan agama di dalamnya, ya, ikut mengkaitkan kelompok-kelompok budaya. Supaya apa? Supaya warga Indonesia terpengaruh dan tidak terlalu percaya kepada Pancasila. Jadi kalau sudah sesuai dengan Pancasila ini, maka nantinya akan mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya. Apa tujuannya? Itulah persatuan dan kesatuan Indonesia, hidup rukun damai, ya kan? Tidak terjadi pertikaian, mengembangkan identitas bangsa, menjadi standar nilai dalam melakukan kritik. Ini yang selalu saya bilangkan, kalau kita ingin mengkritik atau memberikan pendapat di media sosial, maka berikanlah yang bernilai, yang dengan sopan santun. Bahasa kita bahasa yang santun, ya. Kita bisa menyindir. Kita tidak menyebutkan tokoh tertentu, lembaga tertentu, peraturan tertentu, tapi kita bisa berinisialnya. Bukan inisial, mengandaikannya, kan? Agar kita tidak menyinggung perasaan orang lain, yang nanti berakhir di hukum juga. Jadi apa kesimpulannya di sini? Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia itu sangat penting, karena ideologi merupakan alat yang paling ampuh untuk menciptakan negara Indonesia yang kokoh, bermartabat, dan berbudaya tinggi. Kan? Ini kesimpulannya, Pancasila sebagai ideologi bangsa.
Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia itu sangat penting karena ideologi merupakan alat yang paling ampuh untuk menciptakan negara Indonesia yang kokoh, bermartabat, berbudaya tinggi, ya kan? Jadi kita dapat disegani orang jika kita taat peraturan, taat agama, ya kan? Tahu aturan, tahu larangan dalam aturan, larangan dalam agama, kita pasti akan dihormati orang. Tapi kalau kita sembrono, tidak peduli aturan, sesuka hidup kita, nah, yakinlah orang akan mengecilkan kita, menganggap kita susah diatur. Jadi harus kita perhatikan hal-hal yang seperti ini, terutama kita dalam kehidupan bermasyarakat. Ingat, kita bukan hidup di hutan, kita hidup di tengah masyarakat, bertetangga, ya kan? Jadi bukan hanya kita saja yang ingin didengar atau ingin dimengerti, tapi kita juga harus mengerti orang, mendengarkan apa kata orang. Oke, dari materi hari ini, jika ada yang ingin bertanya silahkan. Ini 1, 2, 3 mahasiswa yang masuk ya. Ayo yang ingin bertanya, ayo. Yang ingin nggak usah bertanya dari segi apalah materi. Kalau ada yang bingung misalnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan masyarakat, bisa ada sesi bertanya, kita tanyakan, ya kan? Semalam 5, ini kok 3. Pada kemana yang lain ini? Banyak yang nggak masuk ini ya. Tadi ada satu masuk, tadi kok nggak, udah keluar dia. Rizky Faujiah ya. Rizky Faujiah keluar dia. Setengah jalan dia keluar, mungkin ada kerjaan ya, kita maklumi ya. Dari 2 materi kita ini, Pancasila sebagai ideologi negara dan Pancasila sebagai dasar negara, ada yang ingin ditanyakan. Dasar negara tahu ya, dasar berarti sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi dalam segala sesuatunya harus berdasarkan kepada Pancasila, kan? Aturan hukumnya Undang-Undang Dasar. Banyak lagi nanti yang apa. Silakan yang ingin tanya. Ini ada 3 orang, Fatimah, Sutini, Reza. Ya. Kita belum ada grup ya. Jadi makanya saya belum share materinya. Kita belum ada grup. Saya bingung mau nge-share materi kalian kemana, ya kan? Kalau kalian sudah ada grup, kalian bisa WA saya. Nanti saya kirim ke 1 orang, yang orang itu nge-share ke grupnya.
materinya, supaya kalian kalau memang butuh baca-baca di rumah silahkan kan, karena semalam kalian minta materinya di share ya kan. Saya pun bingung mau nge-share kemana. Yo, kalau memang mau silakan, yang ada grup. Kalau memang kalian ada grup, satu orang nanti WA saya, nanti saya kasih ke dia bahannya, dia bisa bagi ke grup kalau memang saya tidak ada di grup itu. Karena di prodi lain mereka buat grup untuk antara mahasiswa dan dosennya. Enggak, kalau yang ya memang dari Pak Arif memang ada ya kan, tapi kan kalau dari prodi lain mereka juga buat buat grup yang dengan dosen ya. Tapi kalau kalian dari Pak Arif, nanti dia bisa saya share ke Pak Arif, nanti biar Pak Arif yang nge-share ke kalian ya. Jadi biar nanti jelas, jangan nanti kalian nggak dapat bahannya ya. Ini mah kan bisa kalian baca-baca, yang nggak ngerti bisa kalian cek di internet. Kalau nggak ngerti pembahasannya kalian bisa tanyakan ke saya, baik dari WA, ketemu langsung, terserah. Silahkan bertanya, saya sebisa mungkin menjelaskan ya. Oke, tidak ada lagi yang bertanya. Cukup sekian pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadiran kalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada masukan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi saya, WA saya, insya Allah saya balas. Cepat atau lambat pasti saya balas. Kalau kalian bertanya ataupun ingin memberikan masukan, silahkan. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas penggemar dari akun Pejuang Keadilan Pendidikan. Jadi channel ini berisi pendidikan yang mungkin saya ajarkan, ya kan. Ada futsal di situ juga, ya itu saya ambil hanya materi pendidikannya aja atau masukan dari pelatihnya, ya kan. Saat semester ini saya mendapat mata kuliah Pancasila, ya yang saya masukkan Pancasila. Nanti semester berikutnya saya dapat mata kuliah apa, itu saya masukkan. Tapi jika ada dari para penonton yang ingin request pembahasan masalah sesuatu yang berkaitan dengan hukum dan ilmu sosial, boleh isi di kolom komentar. Nanti akan sebisa mungkin saya buatkan videonya agar kita dapat belajar bersama-sama. Jika ada kekurangan dalam materi di video, mohon jangan dibully atau dilaporkan, karena di sini dalam proses belajar mengajar. Tolong di komentar saja, saya akan berikan yang terbaik atau klarifikasi dengan baik. Karena
Sejatinya video ini saya rekam pada saat saya mengajar di Universitas Deli Sumatera secara Zoom ya, secara Zooming ya. Jadi di Universitas Deli Sumatera ini ada 2 kelas, reguler dan karyawan. Yang karyawan mereka dibuat Zoom karena apa? Karena jam kerja yang tidak sama, jadi tidak bisa ditentukan dalam satu waktu tertentu. Oke, kalau ada masukan, kita beri masukan yang bermanfaat untuk perkembangan akun ini menjadi lebih baik ke depannya. Demikian, jangan lupa di like, komen, subscribe, aktifkan lonceng, dan sebarkan ke seluruh akun media sosial kalian supaya orang-orang lain yang mungkin membutuhkan materi ini dapat memperolehnya melalui kalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.